Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang langkah kerja dari bab 2, yaitu adder, mock Carnot, dan gerbang kombinasi. Untuk rangkaiannya sudah disiapkan dan persamaan yang digunakan yaitu ini, A and B and C, or A not and C, or A not and B not and C. Nah, di sini menggunakan 3 inputan, yaitu input A, input B, input C, dengan 3 gerbang logika, yaitu ini menggunakan gerbang NOT, ini menggunakan gerbang AND, kemudian ini gerbang OR. Nah, outputnya ini berupa lampu LED warna merah. Langsung saja kita simulasikan. Nah, input dan output yang didapatkan saat eksperimen perlu dicocokkan dengan tabel kebenaran, di mana jika 101, jika inputannya 101, maka outputnya 0 atau lampu tidak menyala. Jika inputnya 110, maka lampu juga tidak akan menyala. Tetapi ketika 011, lampu akan menyala. Nah, untuk rangkaiannya sendiri itu disesuaikan dengan kaki-kaki dari ini gerbangnya. Di sini sudah ada keterangannya di setiap kaki. Di sini power, kemudian di sini input, kemudian output. Ini untuk gerbang OR itu hanya ada, gerbang NOT itu hanya ada satu inputan dan satu output. Kemudian di gerbang AND itu ada 3 input dan satu output, sedangkan di gerbang OR itu ada 2 input dan satu output. Nah, untuk persamaan A, M, B, and C itu teman-teman bisa lihat di sini. Yang bagian atas itu dimasukkan ke input 3C, 3B, dan 3A. Kemudian outputnya itu disambungkan langsung ke OR. Kemudian yang persamaan A not and C, A-nya itu dinotkan dulu, ini input A, kita masukkan ke gerbang not, kemudian outputnya kita langsung masukkan ke N. Nah, ini. Nanti A not-nya itu dimasukkan bareng sama yang bagian C. Ini ya, jadi input 2A dan input 2B. Karena input 2C-nya kosong, maka dimasukkan ke power. Terus outputnya tinggal dimasukkan ke OR. Nah, untuk yang persamaan ketiga yaitu A not and B not and C, itu hasil dari not tadi itu disambungkan. Teman-teman bisa langsung ambil lagi di sini, dihubungkan langsung dengan kabel dari sini, ataupun dengan menggunakan cara ini juga sama. Nah, ini digunakan supaya lebih ringkas saja. Nah, ini yang A, kemudian yang B itu yang warna kuning ini. Jadi ini menggunakan input 1, A, B, dan C, kemudian outputnya itu ada di atas ini. Nah, ini output 1, kemudian dimasukkan ke gerbang OR. Karena di gerbang OR itu hanya memiliki 2 input, jadinya teman-teman bisa milih nih, misal A, B, C, A, not, and C ini mau di jumlah dulu nggak apa-apa, mau di OR-kan dulu nggak apa-apa. Kemudian hasilnya itu, outputnya itu nanti dihubungkan lagi ke input yang lain. Kemudian dibarengkan dengan ini yang A not and B and C ini. Nah, ini terserah teman-teman. Terus hasil dari jumlah atau hasil dari OR-nya itu nanti dimasukkan ke ini, di outputnya itu dimasukkan ke lampunya. Jadi nanti bisa terdeteksi berapa. Nah, kemudian dari persamaan tersebut disederhanakan menjadi rangkaian yang lebih sederhana lagi. Nah, di sini udah disiapin. Sebentar. Nah, ini setelah disederhanakan. Jadi rangkaiannya itu lebih
sederhana dan menggunakan kabel yang lebih sedikit. Berdasarkan video yang Proteus itu didapatkan bahwa persamaannya itu A not NC or B NC. Nah, di sini tetap menggunakan 3 input. Tetap input A, input B, input C. Kemudian menggunakan 3 gerbang, yaitu tetap pakai gerbang NOT, gerbang AND, dan gerbang OR. Nah, kalau misalnya kita jalankan, harusnya kalau penyederhanaannya itu udah benar, maka hasil dari tabel kebenarnya harus juga benar gitu. Perilakunya juga harus benar. Nah, ini kan nyala, dalam kondisi nyala, lampu juga menyala gitu. Atau dalam kondisi 111 lampu menyala, kemudian kalau 011 lampu tetap menyala, kemudian kalau 101 lampu akan mati, kemudian kalau 110, nah lampu ini juga akan mati gitu outputnya. Nah, di sini menggunakan resistor 400 ya. Kurang lebih seperti itu untuk yang penyederhanaannya. Kemudian kita lanjut ke bagian XOR. Nah, untuk XOR sendiri itu merupakan modifikasi dari gerbang OR, di mana XOR ini akan bernilai 1 jika kedua inputnya itu memiliki nilai yang berbeda. Jadi misal 10 atau 01. Nah, itu nilainya akan 1. Berarti lampu ini akan nyala gitu. Tapi kalau misalnya nilainya sama itu misal kayak 00 atau 11, itu dia nggak akan nyala. Langsung saja kita coba. Ini mohon maaf ini nggak pakai lampu, jadinya kalau misalnya ini itu dalam kondisi bernilai 1, kemudian ini kondisi 0, berarti ini inputnya 10, maka lampu akan menyala. Kemudian kalau misalnya 11, lampu akan mati. Tapi kalau misalnya 00, dia juga akan mati. Kalau 01, kalau 01 dia akan nyala. Nah, untuk XNOR itu kebalikan dari XOR. Jadi rangkaiannya itu seperti ini. Jadi ini adalah rangkaian dari XNOR. Kita coba simulasikan. Kalau XNOR itu kebalikan dari XOR ya. Kalau XNOR akan bernilai 1 jika inputnya sama, tetapi jika inputnya berbeda maka nilainya akan 0 gitu. Nah, ini udah pakai lampu. Ini ya, ini dalam kondisi 00 maka lampu akan menyala. Kemudian kalau kondisi 10 lampu akan mati. Kemudian kalau kondisi 11 lampu akan nyala. Kemudian kalau kondisi 01 lampu akan mati gitu. Jadi XOR dan XNOR itu saling kebalikan. Kemudian kita lanjut ke adder. Nah, untuk adder itu merupakan penjumlahan biner yang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada full adder dan ada half adder. Konsep dari rangkaian half adder itu, kita bahas yang half adder dulu. Ini rangkaiannya, di mana konsepnya itu penjumlahan dari 2 bit input dengan keluaran berupa 2 output, yaitu sum dan carry. Nah, di sini itu ada sum, kemudian di sini carry. Jadi outputnya itu ada sum dan carry. Sum ini merupakan penjumlahan dan carry adalah sisanya. Jadi
bukan sisa sih, maksudnya kayak simpan gitu, kayak menyimpannya gitu. Kalau kita simulasikan, kurang lebih seperti ini. Nanti kalau misalnya bernilai satu, dia itu akan nyala. Tapi kalau misalnya bernilai nol, dia itu akan mati. Gitu. Ini dalam kondisi 0, dia itu kan mati semua. Berarti di sini tidak ada. Kemudian kalau misalnya 1, 0, dia di sini akan nyala, akan bernilai satu. Kemudian kalau dalam kondisi nyala semua, maka simpanannya yang akan bernilai satu, carry-nya. Tapi kalau misalnya 0, 1 gini, maka sumnya yang akan bernilai satu gitu. Kemudian untuk full adder-nya, rangkaiannya itu seperti ini. Nah, jadi kalau full adder itu ada 3 inputan, A, B, dan C, dengan 2 output tetap. Bedanya itu di sini dia bisa menjumlahkan simpanannya tadi. Misal dari penjumlahan sebelumnya itu ada simpanan, menyimpan nilai satu, maka ketika dilakukan percobaan lagi, maka bisa menjumlahkan carry-nya tadi. Sedangkan kalau half adder itu masih belum bisa. Ini ya, kalau 1, 0, 0 itu dia akan nyalanya di sini. Akan bernilai satu, sumnya. Tapi kalau misalnya 1, 0, 1, maka carry-nya akan bernilai satu. Seperti itu. Ya, mungkin sekian dari video ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.